3 hari. Jadi maklum Ustaz publikasinya kurang. Tapi saya yakin dan percaya dengan kehadiran Ustaz pada siang hari ini adalah merupakan rahmatan lil alamin. Amin ya rabbal alamin.
yang saya hormati Bapak Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Binahilim, dan yang saya hormati Bapak Kelurahan Negara serta para tokoh agama, dan alhamdulillah di sini juga hadir Bapak Lurah Kelurahan Negeri Baru, serta yang saya banggakan, insya Allah muliakan dengan kehadiran para jamaah yang ada di sini, Bapak Ibu, adinda sekalian, dan abang-abang, kakak-kakak kami sekalian yang sudah berhadir di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama kita mari mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada siang hari ini kita telah diberikan berbagai nikmat, kesehatan, kesempatan sehingga kita kembali dapat bersilaturahmi dalam rangka untuk mendengarkan tausiah agama di Masjid Bidang Al-Amsah, yaitu yang kita kenal dengan Masjid Raya Nugrilan. Selanjutnya kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang ini kemudian telah kita keseluruhannya tetap mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat yaitu Al-Ustaz Al-Mukarram Habib Ahmad Al-Habsyi yang sengaja didatangkan panitia dari Jakarta, yaitu dari komunitas Riau Mengaji, yang akan menyampaikan tentang doa Al-Quran kepada saudara yang tidak kami sebutkan namanya pada sekarang. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Bersyukur kita pada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Selawat kita kepada Nabi besar kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Al Ustaz kita, agenda kita, guru kita Habib Ahmad Al-Habsyi yang alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Insyaallah sebentar lagi kita akan mendengarkan tausiah dari Habib yang nanti diikuti juga dengan galangan donasi wakaf Al-Quran. Seterusnya kepada ibu ulama ini yang mampu ceria pandai, ketua masyarakat, kepala lurah, kepala desa, kepala polsek, kepala polres yang tidak bisa saya sampaikan satu persatu, yang besar saya suruh gelar, yang kecil tidak harus apa. Dan terutama sekali juga kepada Bapak Ibu pengurus masjid, teman-teman panitia, dan semua sekali kepada Bapak Ibu adinda sekalian juga yang dirahmati oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Senang sekali kami dari komunitas Riau Mengaji bersama Habib bisa bersilaturahmi kepada Bapak Ibu semua dalam rangka Safari Dakwah. Alhamdulillah kami sangat senang sekali Bapak Ibu. Tak kenal maka tak tahu maka tak sayang. Maka sedikit kami ingin memperkenalkan ini Bapak Ibu. Komunitas Riau Mengaji ini komunitas atau lembaga dakwah yang sesuai dengan namanya ini membuat Riau ini benar-benar mengaji, membalas buka asal Al-Quran dan mengembalikan maghrib-maghrib mengaji yang sudah semakin lama semakin hilang, khususnya di Provinsi Riau. Kami fokus bergerak untuk membagikan Al-Quran wakaf Bapak Ibu. Alhamdulillah lebih kurang 5.000 sampai 7.000 Al-Quran wakaf kami sudah bagikan kepada saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Kenapa ini kami lakukan Bapak Ibu? Karena kami mendapatkan data dari MUI Pusat Bapak Ibu, bahwa ternyata mushaf yang tercetak, mushaf Al-Quran yang tercetak dari zaman Belanda, dari zaman penjajahan dulu Bapak Ibu hingga hari ini, itu ternyata mushaf Al-Qurannya hanya baru lebih kurang tercetak 52 juta mushaf saja. Dikumpulkan dari semua penerbit hanya lebih kurang 52 juta mushaf saja.
130 juta penduduk muslim. Artinya ada lebih kurang 180 juta saudara-saudara kita yang tidak memiliki Al-Quran. Saudara yang para dermawan, kiranya nanti kita juga bisa membuat negeri lama mengaji. Jangan Pak Lurah, bisa juga Pak Lurah bersama Ketua MUI bisa kita buat nanti komunitas negeri lama mengaji. Jadi kita buat seperti yang dibuat oleh abang-abang kita yang dari Riau Pekanbaru. Dan kepada ma'asyiral muslimin hari Ramadan yang dirahmati Allah, ketika harus kita nanti tausiah, jangan ada kegiatan-kegiatan yang mengganggu daripada acara berlangsungnya ceramah nanti. Baik itu mungkin memberikan air mineral atau hal-hal yang lain supaya kita fokus dengan apa yang disampaikan Al-Ustaz. Karena Al-Ustaz kita ini sering nampak kita di televisi saja dalam aksi damai Indonesia, bahkan di televisi YouTube sudah beredar Al-Ustaz kita ini. Jadi ini adalah kesempatan kita berupa keberkahan kepada kita langsung datang dari Jakarta untuk memberikan sedikit pesan-pesan religi, pesan-pesan agama kepada kita. Maka mari sama-sama kita dengarkan tausiah atau siraman rohani kepada kita seluruh umat Islam yang ada di ulama ini yang disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Mukarram wal Muhtaram Habib Ahmad Al-Farsi. Waktu dan tempat kami persilakan. Permintaan dulu boleh. Nanti ketika tausiah sudah saya mulai, tutup mulut, pasang telinga, buka hatinya. Hari ini berikan yang terindah untuk Allah dan Rasul kita. Siap? Kalau ada teman ngajak ngomong, jangan dijawab. Jangan gara-gara dia hilang keberkahan kita semuanya. Saya paling tidak suka ketika duduk di majelis ilmu ada yang berbicara. Kalau ada yang ngomong di majelis ilmu, berarti menandakan dia orang yang tidak pandai menjaga kemuliaan taman-taman surga seperti ini. Satu kali duduk di majelis ilmu, pahalanya lebih hebat daripada mengerjakan 1000 rakaat sholat sunnah. Siap kita berikan yang terbaik buat Allah dan Rasul? Siap? Sambutlah salam penghormatan dari hati yang paling dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puja dan puji milik siapa? Belum kompak. Sekali lagi, segala puja dan puji milik siapa? Enggak usah melotot-melotot. Allahu khaliquna, Allah yang maha menciptakan kita, Allah yang maha memberikan rezeki untuk kita. Kita bisa melangkah ke sini, itu pun Allah yang sudah menggerakkan hati kita. Maka bersyukur hari ini Allah pilih kita dari sekian banyak manusia-manusia yang di luar sana yang sibuk menghabiskan waktunya untuk urusan yang sia-sia. Allah selamatkan kita. Kita dipilih, dipanggil masuk ke rumahnya. Maaf, diundang oleh Pak Jokowi masuk ke istana saja bangga, apalagi dipanggil oleh Allah untuk bisa jadi tamu-tamunya masuk ke rumah Allah. Maka inilah manusia pilihan Allah. Kalau saya ajak hari ini kita bertasbih dulu sama-sama, mau? Mau? 15 orang. Sekali lagi, mau? Kayak terpaksa. Tidak akan pernah rugi orang-orang yang gemar memuji Allah. Bapak Ibu, anak-anakku, siapa yang ingin cepat mendapatkan kemuliaan, derajatnya dinaikkan Allah, salah satu rahasianya yang
perbanyaklah memuji Allah. Mimpi bisa meraih kemuliaan di muka bumi ini kalau Tuhanmu yang maha mulia tidak pernah engkau muliakan. Saya akan ajak bertasbih sama-sama. Biarkan orang di luar sana menganggap kita gila, asalkan gila kita karena ingat Allah daripada gila ingat urusan yang tidak ada manfaatnya. Betul? Kalau tadi kita memuji Allah akan lebih indah, makin berkah kalau kita rangkai dengan memuji orang yang sudah dipuji Allah. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita Muhammad? Orang yang paling pelit adalah orang yang ketika mendengar nama Nabi disebut tapi lisannya tidak mau membalas dengan bersalawat kepada Nabi. Satu kali baca istighfar hanya satu dosa kita yang dihapuskan. Tapi satu kali bersalawat kepada Nabi 10 dosa dihapuskan, 10 pahala ditambahkan, 10 derajat dinaikkan. Maka rugi orang yang tidak mau bersalawat kepada Nabi, karena Allah dan segenap para malaikatnya saja bersalawat untuknya. Anak-anakku sayang, kenal Nabi Adam? Di mana anak-anakku? Mulai nggak beres nih bocah. Kalau ada yang kenal Nabi Adam, berarti dia makhluk purbakala. Tahu ya? Anak-anak, coba sekarang kita cek dan recheck, kita cross check, lalu kita kupas setajam silet ya. Mulai dari Nabi Adam mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, kalau dipanggil nama nabi-nabi itu semua satu persatu jawabannya sama, cuma alaihi salam saja. Kita buktikan. Nanti saya sebutkan nama nabinya. Anak-anakku yang kompak dong nanti jawab alaihi salam. Siap? Nabi Allah Adam, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail, sampai Nabi Isa, semua sama, cuma alaihi salam saja. Cuma satu-satunya makhluk di dunia ini ketika disebutkan namanya, jawabannya itu paling indah, jawabannya paling beda, jawabannya paling istimewa. Sallallahu. Allah dan malaikat saja bersalawat kepadanya. Mana buktinya? Simak dalil Quran yang satu ini. Betapa hebat Nabimu, Tuhan saja bersalawat untuknya. Kedengaran? Memang belum dibaca. Maaf kalau nanti suara saya tidak semerdu Koni. Ini tabligh akbar saya yang ke-12 dari 35 titik keliling dari Riau dan sekitarnya. Terlalu banyak ceramah,
suara pasti jadi korban. Terlalu sibuk pasti kesehatan menurun. Ustadz juga manusia, apalagi kalau sudah Ramadan. Setiap bulan Ramadan saking sibuknya saya tidak makan siang. Ada yang salah ucapan saya. Gak makan siang kan berarti puasa. Anak-anakku yang lucu-lucu semuanya ini, jawab yang kompak, Ramadan kalian berpuasa tidak? Ini baru anak soleh dan soleha. Kalian berpuasanya setengah hari apa satu hari? Di mana-mana Ramadan orang berpuasa 1 bulan. Kenapa cuma kalian 1 hari? Enggak beres lah. Mohon maaf ibu-ibu, saya memang paling cinta suka dengan anak-anak. Dalam setiap dakwah kadang-kadang mereka suka saya kerjain, saya prank. Karena tidak sedikit mereka juga sering nge-prank saya. Saya pernah ceramah di Bekasi, ada anak kecil saya tanya, saya dibalik ditanya. Saya tanya anak itu, nah, namamu siapa? Saya di prank, Habib Al-Habsyi. Mau yang pendek atau yang panjang? Zaman dulu nggak berani ya kita yang muda ngerjain yang lebih tua begini. Saya bilang oke, yang pendek dulu kasih tahu namamu, baru setelah itu kasih tahu saya nama panjang. Kalau yang pendek nama saya Muhammad Amin. Kalau yang panjang Amin. Namanya juga bocah. Anak-anakku sayang, Nabimu sangat mulia, Allah yang maha mulia memuliakannya. Bapak ibu, Nabimu pantas dipuji karena yang maha dipuja memujinya. Simak ayat yang satu ini. Kesombongan maka hilang kemuliaannya, kecuali sholawat. Meskipun kau baca sholawat dengan hati ghafil, betapa mulia Nabi kita, amalan itu tetap diterima oleh Allah. Kita pun kecemplung kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul Ya Rasul
hormati segenap para tuan guru, para alim ulama, para kiai, para ustaz, para ustazah. Maafkan saya tidak bisa menyebut satu persatu, tidak mengurangi rasa takdim dan hormat saya untuk semuanya. Kenapa para guru, para ulama, para kiai harus lebih dulu kita hormati? Karena kalau presiden hari ini meninggal, gubernur hari ini meninggal, wali kota hari ini meninggal, bupati hari ini meninggal, besok rebutan orang mau jadi penggantinya. Betul? Orang kampung sini bilang betul, bahasa kampungnya apa? Mulai aneh. Anak-anakku saya, nanti ke depan ajarin saya ya sepatah dua patah kalimat kampung sini, boleh? Biar saya nggak merasa jadi tamu, tapi izinkan saya siang ini merasa seperti sedang berada di kampung saya sendiri. Betul. Biar saya hari ini tidak merasa sedikit pun jadi orang asing, tapi izinkan hari ini hati saya seperti sedang melihat, memandang, menatap semua wajah-wajah saudara saya sendiri. Betul. Agama kita menyuruh, ada pesan dalam bahasa agama, sampaikan dakwah itu menurut bahasa kaumnya. Saya harus belajar bahasa sini. Betul. Kalau penguasa, kalau raja, presiden wafat, besok rebutan orang langsung jadi penggantinya. Tapi kalau ulama hari ini wafat, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan, belum tentu ada yang bisa menggantikan mereka. Dulu kita punya Kiai Haji Zainuddin MZ, sahabat saya uji, Ustaz Arifin Ilham. Dulu kita punya Buya Hamka, Gus Dur, dan tokoh-tokoh agama lainnya. 10 tahun yang akan datang, belum tentu ada yang bisa menggantikan mereka. Maka jangan malas-malas anak-anakku, doakan ulama-ulama kita, semoga Allah senantiasa panjangkan umurnya. Amin. Ya Allah. Yang saya hormati dan saya muliakan, ada Bapak Lurah. Kalau warganya begini agamisnya, begini sayangnya, begini cintanya dengan Allah, pasti Pak Lurahnya juga orang soleh. Kalau warganya luar biasa, Pak Lurahnya jangan-jangan biasa di luar. Karena mohon maaf, Pak Lurah ibarat imam, kita rakyat warga seperti makmum. Makmum ikut imam. Lihat kalau sholat di masjid anak-anakku, imam di depan, makmum di belakang. Betul? Yang di depan siapa? Yang di belakang? Orang sini bilang depan, bahasanya depan. Depan. Bukan. Kalau belakang, di belakang. Ini planet alam. Makmum ikut imam.
Saya nggak pernah lihat orang sholat di masjid, imam sujud, makmum koma. Kacau dunia persolatan, betul? Kita doakan Pak Lurah istiqamah, selalu membimbing warganya ke jalan Allah. Amin. Ya Allah. Yang saya hormati Bapak Kapolsek, tadi beliau izin mengamankan kondisi di luar, tapi paling tidak beliau sudah ikut andil dalam mensukseskan acara hari ini. Tadi saya dikawal oleh beliau. Minum. Bu, polisi banyak bantu saya. Kalau di Jakarta saya macet, dia lihat mobil saya langsung dia tempel. Habib, mau kemana? Acara. Habib nggak bisa lewat sini, macet, nanti Habib telat. Habib di belakang mobil saya akan bantu antarkan Habib ke tempat acara. Nino. Cepat saya nyampe. Dalam mobil saya mikir, hebat polisi. Kalau dulu Nabi Musa membelah lautan dengan tongkatnya, polisi membelah jalan dengan sirenenya. Tenang kalau lihat polisinya soleh, betul. Saya hormat dengan polisi-polisi yang soleh. Saya hormat dengan polisi-polisi yang hanya takut dengan Allah. Saya hormat, saking hormatnya jangankan polisi itu lagi bertugas, polisi tidur saja pelan-pelan bisa lewat. Saya kalau naik mobil dan polisi tidur, saya nggak berani nunggu, kelar hidup saya. Betul. Kita doakan abang-abang kita yang gagah-gagah, Bapak polisi, mudah-mudahan dilindungi Allah dalam setiap tugas-tugas mulianya. Amin. Ya Rabbal. Yang saya muliakan, saya banggakan segenap keluarga besar masjid. Ya itu maksudnya. Itu aja pakai. Segenap para hadirin hadirat yang berbahagia, terima kasih buat abangku yang tadi sudah menjamu saya makan siang. Macam-macam menunya. Ada yang aneh tadi saya tanya, ini makhluk apa? Ini namanya makhluk gamang. Saya penasaran bagaimana bentuk ikannya, dikasih videonya. Tidak ada kepalanya, tidak ada kakinya. Jangan-jangan ini makhluk penampakan. Aneh, antik, langka. Seumur hidup saya baru kali ini saya lihat namanya ikan gamang. Selama ini yang sering saya lihat di Jakarta cuma ikan pausi. Ternyata saya tanya-tanya, ikan gamang hanya ada di sini. Bersyukur warga sini dikasih nikmat yang tidak dimiliki oleh tempat-tempat lainnya. Alhamdulillah. Saya coba tadi, setengah takut makan. Ternyata enak, tapi mau minta dibungkus nggak enak. Tapi saya orangnya low profile. Saya nggak suka dengan suasana formalitas. Makin formal, makin menciptakan jarak antara kita. Saya suka tausiah makin dekat, makin akrab. Jangan sampai ada yang merasa jadi penceramah, jangan ada yang merasa diceramahi. Kalau sudah duduk begini, kita sama di hadapan Allah. Betul. Saya orangnya low profile. Kalau dikasih saya ambil. Apa tahu dibungkusin ya. Saya orangnya low profile. Kalau dikasih saya ambil. Kalau nggak dikasih saya tungguin. Dikasih makanan udang. Udang gede-gede, masya Allah. Bersyukur orang kampung sini, berlimpah nikmatnya. Mau makan ikan gamang ada, mau makan udang gede-gede ada. Ibu, kami di Jakarta susah mencari udang. Kenapa? Di Jakarta sudah banyak udang di balik batu.
Semoga yang tadi menjauh panitia keluarga besar diberkahi usahanya. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wabil khusus ucapan terima kasih sebesar-besarnya, setinggi-tingginya, sedalam-dalamnya kita ucapkan kepada komunitas Riau Mengaji, anak muda yang Masya Allah, muda usia mereka, tapi dahsyat perjuangan jihadnya. Mereka punya cita-cita yang sangat mulia, ingin memberikan 1 juta Al-Quran disebar di seluruh Riau dan seluruh Sumatera, bahkan Indonesia. Niat yang mulia, jangan kita biarkan mereka berjuang sendirian di hadapan Allah. Betul? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Allahu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Allahu. Sudah seharusnya Bapak Ibu berterima kasih kepada komunitas Riau Mengaji. Kalau bukan karena wasilah anak muda ini, gak kebayang saya bisa nyampe ke Peladen ini. Tidak menyangka saya bisa nyampe ke kampung indah ini. Tadi ada yang bilang waktu makan, Habib, gak nyangka bisa lihat Habib di sini. Sebenarnya saya sering lihat Habib dari TV. Saya jawab, sebenarnya saya juga sering lihat Bapak dari TV. Kita itu sebenarnya pernah sering lihat. Kita doakan anak-anak muda komunitas Riau Mengaji diberikan keistiqomahan untuk terus berjuang mengal-Qurankan masyarakat dan memasyarakatkan Quran di negeri Nusantara ini. Insya Allah. Demi Allah, siapapun yang berta'alluq, kalau bahasa Arabnya ta'alluq, yang di hatinya ada kecintaan dengan Quran, apapun yang dihubungkan dengan Quran akan meraih kemuliaan. Sekali lagi, apapun yang mendekatkan dirinya dengan Quran, jangankan benda hidup, benda mati pun ikut jadi terangkat derajatnya. Selama dia berdampingan selalu dengan Quran, selama dia terpaut dengan Quran, maka dia akan dimuliakan oleh Yang Maha Rahman. Jangankan kita benda hidup, benda mati pun bisa jadi mulia. Saya kasih contoh. Ini kulit Al-Quran, betul? Cuman kulit. Ketika dia terpisah dari Al-Quran, lalu kita menemukan dia berserakan di jalan, betapa mulia kita berikan penghormatan, kita cium, kita taruh kalau bisa di tempat yang indah dan tinggi. Kenapa? Karena kulit itu pernah menyentuh pada Quran yang memuliakannya. Kalau kulit saja benda mati bisa dihormati, dihargai oleh makhluk hidup. Kenapa? Karena dia pernah menempel dengan Quran yang memuliakannya. Apalagi kita yang hari-hari kita selalu terpaut dengan Quran. Benar kata Nabi dalam sebuah hadisnya, Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u akharin. Kata Nabi, sesungguhnya Allah mengangkat derajat seseorang di antara kaum itu dengan wasilah Al-Quran. Ada orang dengan Quran dia jadi mulia, ada orang karena dia menghina Quran dia menjadi hina. Betul? Betul. Adik-adik, di Tangerang dulu ada pelebaran jalan. Tiba-tiba ada salah satu makam, digali makam ini digali. Begitu digali, semua tercengang. Ternyata jenazah yang ada di dalamnya, jangankan tubuhnya, kain kafannya tidak ada lubangnya. Padahal begitu dilihat makam ini, orang yang wafat ini sudah dimakamkan di atas 10 tahun lamanya. Jasadnya di dalam kubur Allah jaga
diharamkan binatang apapun, rayap, apalagi yang pernah masuk kubur ya? Cacing, belintang, apa itu? Belatung, macam-macam binatang-binatang yang ada dalam tanah diharamkan Allah menyentuh tubuhnya. Jangankan menyentuh, mendekati, melompat ikan kapannya aja ada. Di atas 10 tahun jasadnya masih utuh, timbul tanda tanya, ini makam siapa? Kok sampai dijaga oleh Allah? Akhirnya dicari keluarga sanak familinya, ternyata dia adalah makam seorang yang hari-harinya selalu terpaut dengan Quran. Dia ngajar Quran, guru ngaji, kemana-mana bimbing orang, biar selalu berkomunikasi dengan Tuhannya melalui firman-Nya. Hari-harinya selalu tiada hari tahu Al-Quran. Allah muliakan dia sampai ke alam kuburnya. Subhanallah. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan. Allahumma zakirna melihat ada anak-anak yang Masya Allah terharu. Saya lihat dia semangat bernasyid, berzikir, bersalawat. Saya sudah siapkan hadiah Quran. Nanti saya pilih beberapa anak yang semangat menyimak, mendengar, dapat hadiah. Anak pertama, kamu pada maju ke sini saya. Kamu dapat hadiah. Sini saya. Masya Allah. Takbir. Masya Allah. Adik saya dia saking semangat. Saya takut nanti leher bisa senior. Jadi deh, jangan takut. Saya udah jinak. Kita kenalan dulu. Assalamualaikum, abang yang ganteng. Waalaikumsalam. Badan kekar. Waalaikumsalam. Ternyata hatinya lembut. Abang nama siapa? Dafa. Abang kelas berapa? Kelas 3. Abang nanti kalau sudah gede, tapi sudah gede. Abang kalau sudah besar, abang cita-citanya pengen jadi apa? Abang katakan, sampaikan saat ini, nanti kita ikut mengaminkan. Insya Allah Allah mudahkan cita-cita abang. Abang kalau sudah besar, pengennya mau jadi apa? Subhanallah. Maaf Pak Lurah, hari ini saya terpaksa merubah tema dan gaya ceramah saya, karena saya harus belajar menghargai anak-anak muda yang ada di depan saya. Coba bayangkan, waktu tidur mereka korbankan, waktu main mereka lewatkan, mereka memilih ngaji duduk bersama kita. Hargai dong pengorbanan mereka. Jangan sampai mereka keluar dari kajian kita, mereka kecewa lalu berkata, Allah, jadi itu acaranya buat orang tua doang. Tanamkan di hati mereka yang lucu-lucu ini ada rasa bahwa ini juga acara untuk mereka. Oke bro? Gue suka ya Allah. Abang Masya Allah, abang orang pertama yang dapat hadiah. Nanti kalau besar mau jadi apa saya? Pengen jadi apa? Mau jadi orang yang senyum. Pengennya mau jadi apa? Ustaz, polisi, presiden, dokter. Mau jadi apa?
Kalau ada orang punya niat baik, apalagi dia sampai berdoa, jangan malas-malas menyebut amin. Karena yang berdoa dan yang mengaminkan dua-duanya akan dapat kemuliaan dan pahala. Rugi kalau orang berdoa malas. Ikut amin saja sudah dapat kemuliaan. Abang mau jadi ustaz, dari penampilan sudah meyakinkan. Peci makinya udah benar. Kemarin ada yang begini peci. Baju sudah kayak ustaz. Kalau begitu abang agak kesini sedikit. Abang lihat ke sana, abang lanjutkan ceramah, saya pulang. Abang dapat hadiah. Tapi ada syaratnya. Yang mengumpulkan kita di sini adalah Allah melalui wasilah Al-Quran. Saya yakin yang sudah meluangkan waktunya duduk di sini mendengarkan kajian adalah para pecinta Quran. Insya Allah, Habib jadi pengen dengar abang bacain dong ayat-ayat pendek, surah-surah pendek. Hafal? Yang pendek-pendek aja. Ada surah Al-Baqarah. Tapi kan kalau dia cuma baca abang bisa dapat hadiah ya, surah-surah pendek apa, Qul huwallahu ahad atau apa yang abang mau baca, boleh? Ya, kita dengerin. Calon ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Binnas malikin nas Masya Allah, sampai berjumpa di aksi Indosiar berikutnya. Siapa tahu nanti abang masuk TV, saya nonton. Bang, ini pulang, bawa pulang hadiah dari komunitas Riau Mengaji. Abang baca Quran, niatkan jadi penghafal Quran. Insya Allah nanti abang menemukan petunjuk jadi ustaz nanti. Insya Allah. Jangan lupa doakan. Oke, janji dong. Awal. Baik. Salatullah. Sekali lagi saya ulangi, demi Allah, apapun yang sering berinteraksi dengan Quran, apapun yang sering hari-harinya bersama Quran, maka akan mendapatkan kemuliaan dari Yang Maha Rahman. Saya hadirkan fakta bukti tambahan. Simak. Adalah malaikat Jibril. Kenapa Jibril diberikan penghargaan Afdalul Malaikat? Afdalul Malaika, malaikat yang paling mulia itu Jibril. Dari semua banyak malaikat yang Allah ciptakan, kenapa Jibril lebih mulia dari semua malaikat lainnya? Jawabannya, hari-harinya Jibril selalu membawa wahyu dari Allah berupa Al-Quran turun dari langit ke bumi. Langit itu di mana? Siapa bilang di bawah? Orang kampung sini bilang atas apa? Bahasa daerahnya atas juga. Kalau bawah bersama. Jibril turun bawa dari Allah dari langit di atas, Nabi di bawah. Tiap hari interaksi dengan Quran. Karena Quran Jibril dimuliakan Allah. Jibril bawa ayat Quran, wahyu dari Allah, hari-harinya bergaul dengan Quran, dapat penghargaan Afdalul Malaikat. Contoh kedua, anak-anakku sayang, kenapa kita umat Nabi Muhammad digelar oleh Allah, diberikan penghargaan khairul ummah, sebaik-baik umat yang pernah Allah ciptakan. Umat Nabi Adam kalah.
Padahal umur umat Nabi Adam itu di atas 900 tahun. Nabi Adam saja 1000 tahun. Umat Nabi Nuh umurnya 950 tahun. Umat Nabi Nuh kalah dengan umat Nabi Muhammad. Bahkan umat Bani Israel kalah kemuliaannya dengan kita. Kenapa kita? Umat Nabi Muhammad khairul ummah. Kenapa bisa mulia? Karena Quran yang memuliakan kita. Allah pilih Quran jadi petunjuk dan kitab suci kita. Alhamdulillah. Anak-anakku, kamu tahu gak kenapa Ramadan digelar dengan Sayyidus Syukur, bulan yang terbaik dari semua bulan? Kenapa? Karena Allah pilih bulan itu, Quran turun di dalamnya. Anak-anakku tahu kenapa Lailatul Qadar pahalanya sama seperti beribadah seperti 1000 bulan, padahal cuma 1 malam nilainya 1000 bulan. Kenapa bisa hebat begitu? Jawabannya karena malam itu Allah pilih malam yang dimana Allah turunkan Quran. Maka demi Allah, apapun yang hari-harinya disibukkan dengan Quran, dunia dimuliakan, akhirat diselamatkan, insya Allah. Saya punya kisah nyata, kejadian pada santri saya di kota Palembang. Kisah nyata ini akan saya angkat jadi film layar lebar religi kedua saya. Siapa tahu nanti orang kampung sini ada yang mau ikut main di film layar lebar saya. Mau Bu? Mau? Sutradara saya bilang masih ada lowongan. Saya tanya jadi apa? Jenazah. Ini kisah nyata Pak. Orang yang cinta Quran, orang yang mau belajar Quran, orang yang mau mengajarkannya, orang yang mau menghafalnya, orang yang mau jadi pewakafnya, orang yang mau jadi donaturnya, maka dia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah, insya Allah. Nih, karena banyak anak-anak ceramahnya harus saya banyakin ceritanya Pak. Ngadepin anak-anak harus ceramah pakai cerita. Kalau kita ceramah nggak pakai cerita bahaya. Nanti kita yang ceramah, mereka yang bercerita. Betul. Anak-anak mau dengar cerita? Tapi sebelumnya saya boleh minum dulu dah. Minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tahu di belakang ada yang bisa bilang haus. Jelek-jelek begini kuping saya sinyalnya lebih kencang dari Telkomsel. Haus. Begini loh, kan yang ceramah saya, yang capek saya, yang keringetan saya. Nah ibarat mobil, saya ini seperti mobil berjalan, perlu isi bensin dong. Yang banyak, betul? Minum lagi ya. Bapak Ibu cuma duduk saja, sudah duduk bisa nyandar pula. Ibarat mobil mogok, tidak isi bensin juga tidak jadi masalah. Minum lagi ya. Masya Allah, Masya Allah. Emang beda banget loh kalau minumannya sehat dan bawa berkah. Beda rasanya. Merek apa sih? Bentar. Perasaan saya pernah lihat orang ini. Gimana ya? Bapak Ibu doakan. Tadi kan saya bilang apapun yang berinteraksi dengan Quran akan jadi mulia. Nih salah satu contohnya, minuman ajwa ini jadi mulia, jadi berkah. Minuman yang mengalahkan 30 merek minuman terkenal di luar. Nanti kita akan demo, kita buktikan. Kenapa? Karena minuman ini setiap mata airnya dikhotamkan Quran. Dibikin pabrik, didengarkan Quran. Quran menyatu. Anak-anakku di Jepang
Jepang ini nama kampungnya apa? Negeri Lama. Oh, lama banget. Pantas tadi saya menuntut lama nggak sampai-sampai. Negeri Lama. Ini berarti orang lama. Bu, di Jepang pernah diselidiki, ada air minum dibuka tutup botolnya, lalu didengarkan musik, aneh, airnya molekulnya hancur berantakan, jelek. Tapi ada botol, di dalamnya ada air, dibuka tutupnya, didengarkan doa, zikir, sholawat, bahkan ayat Quran berupa kristal airnya sangat indah dan menawan. Maka berapa banyak yang minum air Quran ajwa, itu kistanya sembuh, minumnya, kolesterolnya, macam-macam penyakit Allah angkat. Demi Allah, apapun bendanya, apapun makhluknya, ketika berinteraksi dengan Quran, Quran akan memuliakannya, insya Allah. Itu diselidiki di Jepang. Anak-anak tahu Jepang? Di mana? Jepang. Jepang. Kampung Lama, belok kanan. Nanti 1 menit kita akan lihat demo ayat Quran, insya Allah. Ya, keren. Ayat Quran. Bu. Seperti yang tadi saya janjikan, ada sebuah kisah nyata kejadiannya Ramadan beberapa tahun yang lalu. Pondok pesantren kami di kota Sumatera Selatan, Palembang. Tahu Palembang? Saya asli orang Palembang. Kita sama-sama anak putra Sumatera. Betul? Rasa-rasanya bahasa kita mirip-mirip. Ujungnya O kan? Orang sini ujung O kan? Sama. Orang Palembang juga ujungnya O. Di sini enggak? Oh, tadi yang bilang sama siapa? Yang penting kita sama-sama Sumatera. Orang Palembang itu terkenal kuat-kuat. Gak percaya? Pergi ke Palembang. Kapal selam mereka makan. Orang mana yang berani makan kapal selam? Kecuali orang Palembang. Namanya pempek. Anak-anakku, 20 santri kami kecil-kecil seperti kalian, kami kirim ikut lomba hafalan Al-Quran yang diadakan oleh Pemda setempat. Dari pondok mereka naik mobil, lewat jalan darat. Selesai lomba, waktu itu menjelang tengah malam. Inisiatif ketua rombongan, biar anak-anak didik kami tidak terlalu lama sampai ke pondok, biar jalannya gak muter, akhirnya ngambil jalan pintas, nyebrang Sungai Musi, naik getek, naik perahu, naik sampan. Karena pesantren kami persis di pinggir Sungai Musi. Orang sini bilang perahu, namanya apa? Sampan. Apa? Apa tadi bahasanya? Bot. Oh, bot. Mulai serem banget. 20 santri kami nyebrang sungai naik apa? Bot. Nyampe di tengah sungai, botnya bocor. 20 santri kami yang kecil-kecil seperti kalian tenggelam dalam sungai. Tenggelam. Ternyata kami baru sadar, dari 20 santri itu cuma ada 17 santri yang bisa berenang. 3 santri lainnya ketahuan tidak bisa berenang, dan ketiga-tiganya tenggelam dalam sungai. Jenazahnya baru ditemukan 4 malam 3 hari setelahnya. Sekali lagi 4 malam 3 hari, 4 malam
3 hari di tempat yang berbeda-beda. Padahal ketiga-tiga santri yang wafat itu, satu ada seorang anak hafal 10 juz Al-Quran, anak kedua hafal 20 juz Al-Quran, anak ketiga hafal 30 juz Al-Quran. Ketiga-tiganya calon juara 1 di bidang mereka masing-masing. Tapi Allah punya rencana. Anak-anakku, begitu jenazah ketiga santri ini ditemukan di tempat yang berbeda-beda, apa yang terjadi? Maha suci Allah, ada keanehan. Begitu diangkat mereka, begitu diangkat jasad mereka, apa yang terjadi? Ada keanehan. Ibu, innaka la tukhliful mi'ad. Allah tidak ingkar dengan janjinya. Salah satu janji Allah apa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang telah menurunkan Quran, kata Allah, kami pula yang pasti menjaganya. Ternyata makna menjaga bukan cuma Quran. Yang mau belajar, yang mau mengajarkannya, yang mau membacanya, yang mau mengamalkannya, yang mau menghafalnya, yang mau berwakaf dengannya, insya Allah masuk kategori akan dijaga Allah dunia akhiratnya. Itu terjadi kepada santri kami. Anak-anakku, di mana-mana orang kalau tenggelam dalam sungai, apalagi bermalam-malam berhari-hari, maka akan ada 3 hal yang terjadi pada tubuhnya. Yang pertama, membengkak. Kenapa membengkak? Kembung, karena banyak kadar air masuk ke dalam tubuhnya. Yang kedua, membiru badannya. Kenapa membiru? Karena dia akan terombang-ambing, terbawa arus yang sangat deras, berbenturan dengan benda-benda keras yang ada di dalam sungai. Yang ketiga, membusuk. Tapi subhanallah, ketiga-tiga santri kami yang tenggelam, yang tadi hafal 10, 20, 30 juz, begitu diangkat jenazahnya satu persatu di tempat yang berbeda-beda. Apa yang terjadi? Maha suci Allah, begitu diangkat ada keanehan. Penasaran? Ini teknik ceramah terbaru. Bagaimana membuat pendengar penasaran? Teknik ini juga yang sering dipakai oleh sutradara sinetron yang membuat sinetron ratingnya langsung meroket. Kita dibikin penasaran. Lagi seru-serunya nonton sinetron Haji Muhyiddin, mau berantem dengan emak-emak itu, tiba-tiba ada tulisan bersambung. Sakitnya di mana? Akhirnya gara-gara teknik penasaran, besok sinetron harusnya tayang jam 6, jam 4 mak-mak sudah nongkrong depan TV. Tidak mau ketinggalan alur cerita. Itu rahasianya teknik penasaran. Maka saya curi teknik ini, saya masukkan dalam dakwah. 4 malam 3 hari jenazah anak didik kami ditemukan. Ada keanehan. Mau tahu? Satu hari sebelum santri kami tenggelam, ada kejadian yang hampir sama. Seorang perempuan cantik cerita, bunuh diri, terjun dari jembatan Ampera, terjun ke sungai yang sama di mana santri kami tenggelam di dalamnya. Sungai yang sama. Gara-gara ditinggal pergi calon suami. Undangan sudah dia sebar, catering sudah dia bayar, gedung sudah disewa, calon suami hilang kabur, dia marah, bunuh diri, terjun ke sungai. Belum nyampe 1 malam loh, belum genap 1 hari loh. Begitu diangkat jasad wanita cantik ini, berubah bentuk tubuhnya, jadi bengkak, biru, busuk. Tapi subhanallah, santri kami 4 malam 3 hari, lebih lama tenggelam. Begitu diangkat jasadnya, apa yang terjadi?
sungai yang digaji oleh Pemda. Mereka bersumpah, demi Allah Habib, 15 tahun saya bekerja ngurusin jenazah-jenazah yang tenggelam di sungai. Baru satu kali ini saya melihat dengan mata, mendengar dengan telinga, memegang dengan kedua tangan saya, ada kejadian 3 anak kecil tenggelam dalam sungai bermalam-malam, berhari-hari. Jangankan tubuhnya dijaga Allah, pakaian muslim yang menempel di badannya masih terjaga, sarungnya masih menutup auratnya. Logikanya orang kalau tenggelam, baju kemana, celana kemana. Tidak sedikit yang mati tenggelam di laut itu telanjang bulat. Betul? Nih saya kasih contoh, tsunami Aceh, tsunami di Banten Anyar, ada yang jingkrak-jingkrak pakai celana jin, hitungan detik disapu air laut tsunami. Hanya berapa jam setelahnya ditemukan jasadnya telanjang, bajunya kemana, celana jinnya hilang. Padahal yang mereka pakai celana jin itu kan kalau dipakai makin ketat, kena air harusnya logikanya makin melekat. Ini celananya hilang, padahal mereka pakai celana jin. Kemarin ada nenek-nenek dengar ceramah saya angkat tangan, Habib, kalau mereka pakai celana jin, lalu jin pakai celana siapa? Tapi kalau saya pikir-pikir masuk akal juga ya. Mereka pakai celana jin, pakai celana siapa? Bapak polisi tolong bantu saya lakukan penyelidikan ini. Anak-anakku, 4 malam 3 hari jenazah santri kami diangkat. Badannya nggak bengkak, tubuhnya nggak ada biru, tidak bau, bahkan keluar aroma harum dari sekujur badannya. Mukanya nggak kayak orang tenggelam, senyum semuanya, kayak menikmati perjumpaan dengan Allah Tuhan. Bahkan yang aneh, di antara ketiga santri itu ada yang paling kecil, hafal 30 juz, saking dia sayang dengan Quran, dia tenggelam sambil memeluk Quran di dadanya. Logikanya orang kalau tidak bisa berenang, detik-detik akan tenggelam, pertama dia akan teriak-teriak minta tolong, tolong. Betul? Yang kedua akan membuat beban apapun yang berat yang bisa membuat dia makin cepat tenggelam. Detik-detik kapal akan tenggelam, teman-temannya berteriak, "Hei fulan, lempar saja Quranmu. Kamu kan tidak bisa berenang, lempar saja Quranmu. Nanti kamu makin berat, makin cepat tenggelam. Lempar Quranmu." Dia menjawab sambil tersenyum, dia meluk Quran di dadanya sambil berkata, "Quran, temenin aku berjumpa dengan Allah. Quran, aku tidak akan mau memisahkanmu dari diriku. Quran, jadilah penyelamatku, jadilah teman hidup dan matiku." Dia meluk Quran di dadanya. Dia bawa tenggelam ke dalam sungai 4 malam 3 hari. Begitu diangkat, Qurannya gak basah, atasnya doang basah, dalamnya kering. Mustahil. 4 malam 3 hari. Begitu mau dilepaskan Quran dari pelukan dadanya, kita mau lepasin gak bisa-bisa, seperti menempel di tangannya, seperti melekat di dadanya. Kami takut kalau kami paksakan Quran, kami tarik, nanti anggota tubuhnya ada yang lepas. Kami biarkan dia meninggal sambil memeluk Quran, menunggu datang ibunya dari kampung. Ibunya ditelepon, dikasih tahu kalau anaknya meninggal dunia, memeluk Quran. Ibunya berlari dari rumahnya, dari kampungnya. Ibunya seorang janda wanita soleha, penghafal Quran. Ibunya menangis, menghampiri jasad anaknya sambil berteriak, "Nak, titip salam buat Rasulullah ya nak. Nak, sampaikan salam rindu ibu buat ayahmu. Nak, semoga kelak engkau menjadi penyelamat bagi ibu dan ayahmu di hadapan Allah. Nak, pakaikan mahkota kehormatan buat ibu dan ayahmu nanti di akhirat. Nak,
ridho dengan kematianmu, aku ridhoi kepergianmu. Benar kata Nabi, ridho Allah ada pada ridho orang tua. Ketika kata ridho keluar dari mulut seorang wanita soleha, Quran yang tadinya kami tarik-tarik tidak bisa lepas, mendengar ridho ibunya, Qurannya lepas dengan sendirinya, lalu disambut oleh kedua tangan ibunya. Seolah-olah kami diajak oleh Allah menonton sebuah episode kehidupan yang menceritakan tentang kisah seorang anak soleh menitipkan kunci surga kepada seorang ibu yang soleha. Ibu, saya baru ngasih bocoran sedikit kisah ini. Sudah banyak yang menangis dan meneteskan air mata. Apalagi kalau kisah ini saya angkat jadi film layar lebar, pasti akan lebih dahsyat. Saya lihat ada seorang bapak berkunang-kunang air mata. Saya pastikan kisah ini akan dahsyat, keren, nanti diangkat di layar lebar. Doakan, saya ingin berjihad menghadirkan film ini biar melahirkan anak-anak yang makin banyak cinta dengan Tuhan. Insya Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna sembari sorban berjalan, niatkan Pak, kita sisihkan itu, niatkan. Yang punya penyakit, niatkan, ya Allah, hari ini aku berjuang di jalanmu, mungkin kecil di mataku, tapi insya Allah besar nilainya di hadapanmu. Angkatlah penyakitku. Kata Nabi, dawu mardakum bisadaqah, obati penyakitmu dengan sedekah. Baik, sembari sorban berjalan, saya ingin memilih anak-anak kecil kembali akan mendapatkan Quran dari saya, dari komunitas Rio Mengaji. Kalau tadi dari laki-laki, sekarang kita pilih dari makhluk halus. Perempuan halus perasaan. Baik, saya pilih. Dari tadi kamu paling kepo. Berdiri saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa namamu cantik? Dinda Naila Rizka. Dinda Naila Rizka. Hampir sama dengan anak saya. Namanya Naila Mumtazah Al-Habsyi. Kamu kelas berapa? Kelas 6. Kalau tadi adikmu pengen jadi ustaz, kamu mau jadi apa? Oh, penerus mama dede. Saya paling bisa menentukan RT mama kalau lagi syuting jadi juri aksi Indonesia. Tapi saya tahun ini pecah kolaborasi Fantastic Four-nya. Baik. Mudah-mudahan kamu jadi ustaz. Sekarang kalau tadi dia baca surah Anas, pilih kamu mau baca surah pendek atau mau baca nasyid qasidah atau mau baca doa. Surah. Hadirin yang berbahagia, calon ustazah mau baca surah. Surah apa sayang? Asal jangan surat An. Mau surat apa? Ar-Rahman. Masya Allah, kita dengerin ya. Ar-Rahman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. Masya Allah, hebat. Menjadi virus-virus positif bagi yang lain. Mama kalah. Yang lain pakai suara mama. Nggak apa-apa. Yang penting mulutnya bergerak. Mudah-mudahan dapat pahala. Amin. Dapat hadiah. Insyaallah. Quran wakaf dari komunitas Riau Mengaji. Ini Quran anti rayap. Benar, saking bagusnya Quran ini. Menurut saya terbagus. Biar cetakan Saudi Arabia kalah. Ini anti rayap, anti basah. Kenapa mereka cetak Qurannya eksklusif, anti rayap, anti basah? Yang nanti kalau diwakafkan dengan para penghafal Quran, gak gampang rusak. Jadi yang mewakafkan pahalanya terus panjang. Kalau ibu bapak nggak bisa baca Quran, paling tidak ada niat ikut wakaf. Nanti Quran yang diwakafkan dibaca oleh santri, kita yang nggak bisa baca dapat pahala sama. Kalau bapak ibu nggak mampu lagi menghafal Quran, paling tidak ikut program wakaf Quran. Nanti Quran diwakafkan. Niatkan mungkin anak cucu kita ada yang lahir para penghafal Quran yang akan memakaikan mahkota kehormatan buat kita. Maka saya titip pesan, nanti jangan sampai melewatkan peluang wakaf ini. Kalau tidak bisa banyak wakaf Quran, paling tidak kita mendaftarkan diri kita minimal 1 Quran untuk kemuliaan kita dan keluarga kita, insya Allah. Terima kasih adindaku saya, jadi anak soleha. Ya. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum saya serahkan mikrofon ini dengan komunitas Riau Mengaji, seperti yang tadi saya janjikan, kita akan lihat air Al-Quran, air ajwa, artinya ajaib water. 30 merek minuman sudah dikalahkan oleh ajwa. Yang punya penyakit asam lambung, penyakit mah, minum ini netral. Ibu-ibu yang perempuan kalau head datang sakitnya kan minta ampun 3 hari. Silakan minum ajwa, hilang rasa sakit. Bahkan ajwa bisa menghentikan darah kotor lebih cepat dari biasanya. Kalau biasanya 7 hari, minum ajwa hanya 4 hari sudah bersih. Maaf buat bapak-bapak yang suka merokok, nikotinnya nempel di paru-paru, nggak akan hilang Pak sampai mati. Kecuali memperbanyak minum zam-zam. Kalau tidak ada zam-zam, minum ajwa, racunnya akan keluar dengan sendirinya. Sekarang kita buktikan bersama-sama kedahsyatan air Al-Quran. Ajwa juga bagus untuk kulit. Dan doakan untung dari air ajwa akan kita kirim buat Palestina. Kalau selama ini minuman-minuman yang ada di Indonesia 90% milik orang non-muslim, bahkan milik perusahaan Yahudi. Yahudi kalau bikin perusahaan untungnya buat Israel. Kalau dia beli Israel, dia beli senjata, dia bunuh saudara kita di Palestina. Pembelinya acara masjid-masjid kita. Berarti kita sudah lama bikin dosa membunuh saudara kita sendiri. Makanya saya bikin perusahaan air minum sendiri. Kemana saja saya keliling berdakwah, minuman ini setia menemani saya. Paling tidak menyelamatkan mulut saya. Jangan lagi jadi donatur Israel. Bu, lihat di depan ada truk besar. Itu mereka bawa ajwa dari Jakarta mendampingi dakwah saya kemanapun. Saya diundang tabligh akbar ke Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, Singapura, Malaysia, Brunei, Jordan, Palestina. Saya selalu ditemani oleh ajwa. Bu, jihad pakai otak. Mereka bikin produk, kita lawan dengan produk. Kalau produk mereka untuk Israel, kita lawan produknya untuknya buat Palestina. Takbir! Ini adalah satu minuman terbesar milik orang Yahudi. Paling banyak ambil untung di majelis kita. Saya minta ketua masjid, lurah, nanti kita diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Mulai hari ini, kalau ada acara apapun di tempat masjid kita, dahulukan dulu beli produk milik orang kita. Lebih baik dari kita untungnya buat agama kita. Kok pedagang kita sukses, zakat dia nambah, sedekah dia makin banyak, syiar agama kita akan bangkit di mana-mana. Betul? Nah, sekarang anak-anakku lihat ke depan, ini minuman yang paling lama di negeri ini, paling besar, paling banyak ambil untung di masjid-masjid.
Saya lepaskan mereknya, tapi pasti tahu mereknya apa? Apa mereknya? Inisialnya aja. Inisialnya. Sekarang kita teteskan betadine beberapa tetes. Kita akan aduk. Aduknya jangan pakai sendok besi dan besi merusak kandungan air, pakai plastik atau sedotan. Lihat baik-baik ke depan. Airnya tidak bening. Airnya keruh. Airnya kuning. Kuning bahasa Arabnya asfar. Bahasa Inggrisnya emang saya nggak tahu. Yellow. Bahasa Jerman sudah tahu belum? Nih, bahasa Jerman saya ajarin. Bocah, dengerin bahasa Jerman. Buta. Sekarang kita adu dengan minuman untuk Palestina, minuman Al-Quran, minuman kaum muslimin. Bantu saya sebutkan namanya. Syiarkan namanya. Nama itu enak disebutkan, enak didengar karena nama itu dari Nabi. Kurma ajwa. Saya ambil nama itu biar jadi berkah menyertai air minum saya. Ada pelesetannya lagi, ajwa. Al-Habsyi jual water ajib. Baik, sekarang kita teteskan tadi dengan jumlah yang sama. Cangkir ini ibarat perut kalian. Bersih kan? Kenapa hebat? Satu, Quran menyatu di dalamnya. Dua, kandungan ajwa ada sama dengan kandungan Zamzam. Takbir. Tepuk tangan di masjid kita ganti dengan takbir. Di masjid jangan tepuk tangan, kita ganti dengan takbir. Takbir. Nah, anak-anakku lihat, kalau minum ajwa kotoran apapun di mulut akan dibersihkan. Karena ajwa ada antioksidan, belajar dari air Zamzam. Kandungan Zamzam kami pelajari, kami jadikan kandungan ajwa. Baik, sekarang tes yang terakhir. Lihat ke depan. Ini berhubungan dengan makanan kesukaan kalian. Namanya mie. Mie apapun. Ini sekedar contoh. Sebenarnya contoh kedua ini menitipkan pesan berhati-hati dengan makanan di sekeliling kita. Semuanya mengandung kimia, pengawet, bahkan formalin. 90% makanan zaman now mematikan. Betul? Orang zaman dulu panjang-panjang umurnya karena nggak pernah makan racun. Orang sekarang muda-muda sudah rojiun dengan penyakit-penyakit mematikan seperti kanker. Kenapa? Makanannya berbahaya. Kalau makanannya beracun, minumnya nggak bisa ngilangi racun, dia hisapnya keluar masuk ke dalam perut. Adik-adik, adik perempuan saya wafat, usianya 30 tahun, meninggal dunia kena kanker payudara stadium 4 lanjut. Kenapa suka makan mie? Makan mie. Saya terlambat menyelamatkan nyawa adik saya, tapi mudah-mudahan setiap kali saya berdakwah tidak akan malu mempromosikan informasi baik ini, biar tidak ada kata terlambat menyelamatkan manusia. Mudah-mudahan jadi amal buat almarhumah adik saya. Sekarang kita aduk, kita lihat. Ajwa